Api di langit Surabaya. Langit Surabaya sore itu membara. Asap hitam naik dari dermaga Tanjung Perak, dan suara dentuman meriam menggema di antara rumah-rumah bambu yang porak-poranda. Raden Arif Suroso berlari di antara reruntuhan, menenteng senapan tua peninggalan Jepang. Keringat bercampur debu menutupi wajahnya, tapi sorot matanya menyala, penuh tekad yang membara. Ia baru saja membantu mengevakuasi warga dari serangan udara Inggris yang datang tanpa peringatan. 3 hari sebelumnya, Surabaya masih diselimuti euforia kemerdekaan. Bendera merah putih berkibar di setiap rumah. Tapi semua berubah ketika pasukan sekutu datang, mengatasnamakan perdamaian, namun menuntut agar rakyat menurunkan bendera mereka dan menyerahkan senjata. Bagi Arif, permintaan itu adalah penghinaan. Kita baru merdeka, Kak Siti, katanya waktu itu. Tak mungkin kita tunduk lagi. Siti, adiknya, hanya menatapnya dengan mata basah. Ia tahu, tekad kakaknya itu seperti baja, keras, tak bisa dilenturkan. Namun di balik keberanian Arif, tersimpan ketakutan yang tak pernah ia ucapkan. Ketakutan kehilangan keluarga, ketakutan bahwa perjuangan ini mungkin tak akan berujung bahagia. Di markas kecil di Kampung Peneleh, Arif dan kawan-kawannya berkumpul bersama Kapten Harun, seorang mantan tentara peta yang kini memimpin Laskar Rakyat. Kawan-kawan, ujar Kapten Harun dengan suara serak, Inggris memberi ultimatum. Kalau kita tak menyerah, mereka akan menyerang penuh besok pagi. Sini. Hanya suara jangkrik dan jauh di kejauhan terdengar gelegar tembakan. Lalu apa rencana kita, Kapten? Tanya Arif. Surabaya tak akan tunduk, jawab Harun. Lebih baik hancur lebur daripada dijajah lagi. Malam itu, Surabaya bersiap untuk neraka. Di setiap sudut kota, rakyat menggali parit, menyiapkan bom molotov, dan menulis pesan terakhir di kertas lusuh. Siti sibuk di pos perawatan, mensterilkan perban seadanya, sementara Arif menyiapkan posisi di Jembatan Merah, tempat yang kelak jadi saksi darah dan api. Saat fajar merekah, pesawat Inggris datang menuki. Dentuman bom membuat tanah bergetar. Arif menunduk, menekan tubuhnya ke tembok, lalu berlari menuju posisi. Merdeka atau mati, teriaknya di antara gemuruh meriam. Serangan balik dimulai. Dari balik reruntuhan, pemuda-pemuda berseragam tak seragam itu menembak membabi buta. Beberapa jatuh, sebagian bangkit lagi. Arif menembak, berlari, menolong yang luka. Tubuhnya mulai lelah, tapi jiwanya menyala. Ia tahu, perjuangan ini bukan untuk dirinya, tapi untuk masa depan, untuk anak-anak yang kelak bisa tertawa di bawah langit tanpa pesawat perang. Menjelang siang, Siti datang membawa perban dan air minum. Kak, mundurlah dulu. Engkau belum makan. Arif hanya tersenyum. Kalau aku mundur, siapa yang menjaga bendera itu? Katanya sambil menunjuk kain merah putih yang berkibar di ujung jembatan merah. Siti menggigit bibir, menahan air mata. Ia tahu, tak ada kata mundur bagi kakaknya. Kalau aku mati, ujar Arif lirih. Jangan tangisi aku, Siti. Tangisilah bangsa yang menyerah sebelum berjuang. Ledakan besar mengguncang. Arif terhempas ke tanah, darah mengalir di pelipisnya. Tapi ia tetap bangkit, mengangkat senapannya, dan berteriak sekuat tenaga. Merdeka! Langit Surabaya menyala merah. Di tengah api dan debu, semangat para pemuda tak padam. Mereka bukan pasukan terlatih, bukan tentara dengan peralatan modern. Mereka hanya manusia biasa, tapi dengan keberanian luar biasa. Hari itu, sejarah menulis bab baru tentang bangsa yang menolak tunduk. Dan di antara semua itu, Raden Arif Suroso berdiri tegak, menjadi bagian dari legenda, laskar terakhir dari Surabaya. Di bawah bayang bendera yang robek, langit Surabaya belum benar-benar terang ketika asap mesiu masih menutupi udara. Bau darah, besi, dan tanah bercampur jadi satu. Raden Arif Suroso duduk bersandar di balik tembok bata yang mulai retak. Pelipisnya berdarah, tapi matanya menatap tajam ke arah jembatan merah. Bendera merah putih yang semalam mereka pasang kini robek di ujungnya, berkibar lemah diterpa angin. Tapi tetap ada,
Itu cukup baginya untuk terus bertahan. Arif, suara serak Kapten Harun memecah deru meriam. Kita harus bertahan di garis ini. Inggris sudah menembus dari arah pelabuhan. Arif berdiri, mengangkat senapan. Di sekelilingnya, para pejuang muda, sebagian bahkan masih belasan tahun, berlari, berteriak, dan menembak membabi buta ke arah bayangan musuh. Beberapa jatuh, beberapa bangkit lagi. Tak ada yang mundur. Mereka berperang bukan untuk hidup, tapi untuk kehormatan. Sementara itu, di pos perawatan di belakang garis depan, Siti Rahma mengganti perban seorang pemuda yang tangannya hampir putus. "Tahan, Mas, sebentar lagi selesai," ujarnya lirih. Tapi hatinya kacau. Setiap dentuman di kejauhan membuat dadanya bergetar. Ia tahu, kakaknya ada di sana, di tengah api, di antara teriakan dan ledakan. Seorang perawat tua menepuk bahunya. "Nak Siti, kalau hatimu lemah, bagaimana dengan mereka yang terluka? Tunjukkan keteguhan, bukan tangisan." Siti mengangguk pelan. Ia menahan air mata, menguatkan diri. "Benar, Bu. Mereka butuh senyum, bukan iba." Menjelang siang, berita buruk datang. Pos pertahanan di sisi utara jebol. Pasukan Inggris masuk dengan tank dan senjata berat. Arif bersama pasukannya harus mundur ke dalam kota. Jalanan penuh mayat dan reruntuhan. Rumah-rumah terbakar. Di antara kepulan asap, Arif melihat seorang anak kecil menangis mencari ibunya. Tanpa pikir panjang, ia berlari menolongnya. "Ayo, nak, ikut kakak," katanya sambil menggendong bocah itu dan menembak ke arah musuh. Peluru menembus udara di sisi kepalanya. Tapi ia terus berlari. Anak itu selamat, dibawa ke pos Siti. Saat mata mereka bertemu, Siti menahan napas. Kakaknya tampak letih, tapi senyumnya tetap tegar. "Mas, kau masih hidup." "Belum waktunya mati," jawab Arif, setengah bercanda. "Masih banyak yang harus dijaga." Namun malam itu, badai datang lagi. Pasukan sekutu menggempur habis-habisan. Arif dan Laskar Rakyat bertahan di sekitar gedung Internatio, tempat strategis yang kini jadi pusat perlawanan. Dentuman artileri tak henti, dinding-dinding bergetar, kaca pecah, dan tanah seperti bernafas di bawah kaki mereka. Kapten Harun berdiri di tengah-tengah, mengangkat tangan. Jangan biarkan mereka lewat. Sekali melangkah mundur, habislah Surabaya. Arif mengangguk dan berlari ke pos depan. Di sana, ia melihat tubuh sahabatnya. Bagus, tergeletak tak bernyawa. Ia menggenggam tangan dingin itu. Bibirnya bergetar. "Kau sudah bebas sekarang, Gus. Aku akan lanjutkan perjuanganmu." Ia menatap lagi bendera yang robek di puncak gedung, lalu berkata lirih. Selama bendera itu belum jatuh, Surabaya belum kalah. Tiba-tiba terdengar ledakan besar di dekat tangga. Debu menutup pandangan, dan dari balik kabut muncul sosok Letnan Van Dijk, perwira Belanda yang memimpin serangan itu. Ia berteriak kepada pasukannya, "Tangkap mereka hidup-hidup bila bisa. Kami butuh tawanan untuk mengakhiri perang ini cepat." Arif bersembunyi di balik meja beton, lalu membidik. Ia tahu wajah itu, Van Dijk, orang yang dulu memerintah ayahnya bekerja paksa di pabrik senjata Jepang. Amarah membara di dadanya. Satu peluru ia lepaskan. Letnan itu terhuyung, tapi tak tumbang. Balasan datang cepat, menghantam bahu Arif. Ia jatuh, menahan sakit, tapi tak menyerah. Dalam darah dan debu, ia masih sempat melihat bendera di atas gedung. Robek, tapi masih berkibar. Ia tersenyum pahit. "Kau lebih kuat dariku, Sang Merah Putih." Kapten Harun datang dan menarik tubuhnya ke tempat aman. "Bertahan, Arif. Surabaya belum kalah." Dengan napas berat, Arif berkata, "Kalau aku tak bangun lagi, sampaikan pada Siti, aku bahagia bisa berjuang." Malam itu, Surabaya terbakar lebih hebat dari sebelumnya. Tapi di antara kobaran api dan deru pesawat tempur, semangat rakyat tak padam. Mereka berjuang tanpa henti, tanpa harapan pribadi. Mereka tahu, mungkin tak semua akan hidup sampai pagi.
Tapi bagi mereka, kemerdekaan lebih berharga dari kehidupan itu sendiri. Dentuman di tengah pengkhianatan. Pagi keempat pertempuran, Surabaya nyaris tak lagi terlihat seperti kota. Jalan-jalan yang dulu ramai kini berubah menjadi parit-parit penuh puing dan darah. Asap hitam menutup langit. Matahari pun tampak pucat di baliknya. Raden Arif Suroso terbangun di sebuah ruangan sempit dengan bau obat dan darah menyengat. Bahunya diperban seadanya. Di sampingnya, Siti Rahma duduk dengan mata sembab, menggenggam tangannya. "Mas, kau sadar?" ucap Siti dengan suara bergetar. Arif berusaha duduk, tapi tubuhnya lemah. "Berapa lama aku pingsan?" "2 hari. Kapten Harun yang membawamu ke sini." "Pertempuran belum berhenti." Arif menatap ke arah jendela yang hanya menampakkan asap dan kilatan api. "Kalau aku tidur terlalu lama, Surabaya bisa jatuh." Siti menatapnya penuh khawatir. "Mas, kalau terus memaksakan diri, lukamu bisa makin parah. Tapi kalau aku diam saja, kemerdekaan bisa hilang." Kata-kata itu diucapkannya lirih, tapi dengan kekuatan yang membuat Siti tak bisa membalas. Ia tahu, kakaknya bukan hanya berperang untuk tanah air, tapi juga melawan rasa takut yang terus menghantuinya. Ketakutan kehilangan makna perjuangan itu sendiri. Sore harinya, Arif kembali ke garis depan meski bahunya masih nyeri. Di sana, Kapten Harun sudah menunggu dengan wajah muram. "Arif, kabar buruk," katanya pelan. "Beberapa orang di pos selatan menyerah kepada musuh. Mereka bilang, Inggris berjanji tak akan menyerang lagi jika rakyat berhenti melawan." Arif mengepalkan tangan. "Itu bohong. Mereka hanya menunggu kita lemah." "Benar," jawab Harun. "Tapi sebagian laskar mulai goyah. Mereka lapar, lelah, dan kehilangan harapan." Arif menatap ke kejauhan. Di antara reruntuhan, beberapa pejuang tampak berbisik-bisik, menatap bendera di puncak gedung Internatio dengan wajah kosong. Malamnya, di tengah gelap dan angin dingin, sebuah pertemuan rahasia diadakan. Arif mendengar kabar bahwa ada seorang tokoh yang berencana menyerahkan sebagian wilayah ke tangan Inggris untuk menyelamatkan rakyat sipil. Ia tak percaya. Namun ketika ia menyelinap ke gudang tua di tepi sungai, ia melihat sendiri, beberapa pejuang duduk mengelilingi meja, bersama seorang pria berpakaian rapi, Letnan Van Dijk. Darah Arif mendidih. Ia mendengar percakapan itu. "Kami hanya ingin menghentikan penderitaan," ujar salah satu laskar. "Penyerahan ini demi rakyat," sahut pria lain dengan suara berat. Van Dijk tersenyum tipis. "Bijak sekali. Perdamaian akan tercapai jika kalian berhenti berperang. Kalian akan aman." Arif tak tahan lagi. Ia keluar dari balik pintu, menodongkan senapan. "Aman? Aman hanya untuk kalian yang berkhianat." Semua menoleh. Beberapa bangkit panik. Van Dijk mundur satu langkah. Tangannya diangkat. "Pemuda, jangan bodoh. Kau bisa hidup jika ikut kami. Lebih baik mati terhormat daripada hidup dijajah lagi," jawab Arif. Tembakan meledak. Perkelahian pecah. Arif menembak 2 pengkhianat yang mencoba menyerangnya. Van Dijk lolos keluar lewat pintu belakang. Tapi peluru Arif sempat menggores bahunya. Darah menetes di lantai, menjadi saksi bahwa pengkhianatan tak akan dibiarkan berdiri. Ketika Kapten Harun datang bersama pasukan bantuan, gudang itu sudah hancur separuhnya. Harun menatap Arif yang berdiri di tengah kobaran api kecil. "Kau melakukannya lagi, nak," katanya dengan suara berat. "Maaf, Kapten. Aku tak bisa diam saat mereka menjual kemerdekaan ini." Harun mengangguk. "Dan kau benar. Tapi ini belum berakhir. Musuh akan menyerang balik besok pagi. Mereka sudah tahu kita lemah." Arif menatap bendera robek yang masih tersisa di dinding gudang. "Selama ini berkibar, aku tak akan berhenti." Keesokan paginya, pasukan Inggris datang lebih banyak, membawa tank dan pesawat tempur. Rakyat tak punya senjata yang seimbang, tapi semangat mereka membakar. Arif memimpin serangan balasan dari sisi barat kota. Ia menembak sambil berteriak memanggil nama sahabat-sahabatnya yang sudah gugur. Di telinganya hanya ada satu suara,
Suara rakyat yang menolak menyerah. Di tengah pertempuran, Van Dijk kembali muncul, kali ini di atas tank. "Serah! Kau tak akan menang, anak muda!" teriaknya dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. Arif membalas dengan teriakan lantang, "Kau bisa membunuhku, tapi tak bisa membunuh semangat Surabaya." Peluru menghujani jalan. Arif terus menembak hingga pelurunya habis. Ia berlari, melempar bom molotov ke arah tank itu. Ledakan besar terjadi, menelan sebagian pasukan Inggris. Suara teriakan memenuhi udara. Arif terseret gelombang panas, tubuhnya terlempar, tapi senyumnya tetap ada. Ia melihat bendera robek itu lagi, masih berkibar, di tengah debu dan darah. Dalam hatinya, ia tahu pengkhianatan bisa menghancurkan dinding dan tubuh, tapi tidak semangat yang sudah tertanam di jiwa bangsa. Dan selama napas terakhirnya, ia berjanji, Surabaya tidak akan jatuh. Kobaran 10 November. Fajar 10 November 1945 datang dengan langit yang kelabu. Surabaya masih berasap, dan udara dipenuhi bau mesiu. Burung-burung enggan terbang, seakan tahu kota itu sedang menanti takdirnya. Di sudut jalan peneleh, Raden Arif Suroso berdiri dengan seragam lusuh dan bahu yang masih diperban. Ia menatap jauh ke arah jembatan merah, tempat bendera robek itu masih berkibar. Hari ini, sejarah akan menulis namanya, entah sebagai pemenang atau sebagai arang di tanah yang terbakar. "Masih sempat mundur, Arif," kata Kapten Harun sambil menepuk bahunya. "Kau sudah banyak berjasa. Jangan biarkan dirimu sia-sia." Arif menggeleng pelan. "Kalau aku mundur hari ini, siapa yang akan berdiri di sini besok?" Harun menatapnya lama, lalu menarik napas dalam. "Baiklah, kalau begitu kita berdiri bersama." Dari kejauhan, suara pesawat tempur Inggris terdengar bergemuruh. Dentuman artileri mulai menghujani kota. Rumah-rumah runtuh, jalanan berguncang, dan tanah seakan bergetar oleh amarah. Di setiap sudut Surabaya, rakyat berteriak, "Merdeka atau mati!" Arif memimpin sekelompok pemuda menyerang ke arah utara. Mereka hanya bersenjatakan senapan tua, bambu runcing, dan bom molotov buatan sendiri. Tapi semangat mereka tak tertandingi. Setiap langkah yang mereka ambil adalah pernyataan, mereka tak akan menyerah. Peluru beterbangan. Arif berlari di antara reruntuhan, menembak, melompat ke parit, dan menolong seorang laskar muda yang terjebak di bawah puing. "Kau luka?" tanyanya. Pemuda itu menggeleng, menahan tangis. "Tidak, Kak. Aku hanya takut." Arif menepuk bahunya. "Tak apa takut. Tapi jangan berhenti. Keberanian bukan tak punya rasa takut, tapi tetap maju walau takut." Di pos perawatan, Siti Rahma sibuk mengobati yang terluka. Ia tak lagi menangis. Tangannya cekatan, meski setiap suara ledakan membuat jantungnya melompat. Ketika seorang bocah berlari membawa kabar bahwa pos depan nyaris runtuh, wajahnya memucat. "Di sana, Mas Arif." Ia ingin berlari keluar, tapi perawat tua menahannya. "Nak, kalau kau pergi, siapa yang merawat mereka?" Siti menggigit bibir. Ia tahu tugasnya di sini, sama sucinya dengan perjuangan di medan tempur. Sementara itu, di tengah kota, Arif dan Kapten Harun terjebak di antara reruntuhan gedung. Tank-tank Inggris mendekat, dan suara pengeras dari arah musuh terdengar. "Kepada seluruh pejuang, berhentilah melawan. Kami jamin keselamatan kalian jika menyerah." Harun tertawa getir. Keselamatan dari mereka yang menjajah? Tidak ada keselamatan dalam penyerahan. Arif menatapnya dan tersenyum. "Kita tidak akan menyerah, Kapten. Kita hanya akan berhenti kalau sudah tak bisa berdiri." Lalu, tanpa aba-aba, mereka menyerang. Ledakan demi ledakan mengguncang udara. Asap menutupi pandangan. Di tengah kekacauan itu, Arif menembus garis musuh, menyalakan bom molotov, dan melemparkannya ke arah kendaraan lapis baja. Api menyambar langit. Teriakan tentara asing menggema di antara deru mesin. Namun dari balik asap, muncul Letnan Van Dijk,
dengan seragam berdebu dan luka di lengan akibat peluru sebelumnya. Ia menatap Arif dengan mata penuh dendam. "Kau lagi," katanya dengan suara berat. Pemuda keras kepala. "Kau bisa selamat kalau berhenti sekarang." Arif menegakkan tubuhnya. "Aku tidak berjuang untuk keselamatan, Letnan. Aku berjuang agar anak-anakku nanti tak perlu melihat orang asing memberi perintah di tanahnya sendiri." Keduanya saling menodongkan senjata. Dalam sekejap, 2 peluru dilepaskan hampir bersamaan. Letnan Van Dijk roboh ke tanah. Darah mengalir dari dadanya. Tapi Arif juga terhuyung. Peluru menembus lambungnya. Ia jatuh berlutut. Matanya menatap bendera di atas gedung yang berkibar di antara asap. Di kejauhan, teriakan rakyat masih bergema. "Merdeka! Merdeka!" Siti tiba di medan tempur menjelang sore, menembus reruntuhan dan debu. Tubuhnya gemetar ketika menemukan kakaknya terbaring di antara batu-batu dan pecahan kaca. "Mas! Mas, buka matamu!" serunya, memeluk tubuh Arif yang penuh darah. Arif tersenyum lemah. "Siti, benderanya masih di atas, kan?" Siti menatap langit. Bendera itu robek, tapi masih berkibar di tiang besi yang bengkok. "Iya, Mas, masih ada." Arif menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau begitu, kita belum kalah." Tangannya terkulai, tapi wajahnya tenang. Seolah ia tahu, kematian bukan akhir, hanya babak baru dalam perjuangan. Siti menangis dalam diam, sementara di sekelilingnya, rakyat Surabaya terus bertempur, menolak tunduk bahkan ketika kota sudah jadi lautan api. Menjelang malam, suara takbir dan teriakan, "Merdeka!" bergema bersahut-sahutan. Di atas langit yang merah membara, bendera robek itu masih berkibar, seolah menjadi saksi sumpah tak tertulis, bahwa kebebasan bangsa ini lahir dari darah dan keberanian. Dan di antara abu dan bara, nama-nama seperti Raden Arif Suroso, Kapten Harun, dan ribuan pejuang lain akan hidup selamanya, bukan di batu nisan, tapi di dada setiap anak bangsa yang mengenang 10 November dengan air mata bangga. Warisan api yang tak padam. Surabaya setelah 10 November tampak seperti tubuh raksasa yang baru saja melewati mimpi buruk. Asap masih mengepul dari puing-puing rumah yang hangus, aroma mesiu dan tanah basah menyesaki udara, dan di antara reruntuhan, suara tangis serta doa terdengar bersahut-sahutan. Kota itu hancur, tapi semangatnya tidak. Di atas atap gedung Internatio, bendera merah putih yang robek masih berkibar, seolah menolak mati, seperti jiwa mereka yang telah gugur. Siti Rahma berjalan pelan di antara puing-puing. Matanya sembab, langkahnya goyah. Di pelukannya, sepotong kain merah putih kecil yang dulu dijahit oleh kakaknya, Raden Arif Suroso, sebelum pertempuran pecah. "Kalau aku gugur, simpan ini," katanya waktu itu. "Suatu hari, kau akan tahu kenapa perjuangan ini harus ada." Kini, kain itu menjadi satu-satunya peninggalan Arif yang tersisa. Ia berhenti di depan tumpukan batu bata, tempat di mana tubuh Arif dimakamkan secara sederhana bersama para pejuang lain. Di atas gundukan tanah itu tertancap bambu runcing dengan bendera kecil di ujungnya. Siti berlutut, meletakkan tangannya di tanah. "Mas, Surabaya masih berdiri," bisiknya. "Engkau benar. Kita belum kalah." Beberapa hari kemudian, pasukan Inggris benar-benar menarik diri setelah melihat kegigihan rakyat yang tak pernah padam. Kota ini memang hancur, tapi semangatnya menular ke seluruh Indonesia. Dari Surabaya, bara perjuangan menyebar ke segala penjuru, ke Semarang, Bandung, Medan, hingga ke pedalaman Jawa dan Sumatera. Nama-nama pejuang yang gugur menjadi kisah yang diceritakan di setiap rumah, di setiap sekolah, di setiap dada yang ingin merdeka. Siti kemudian mengabdikan hidupnya di rumah perawatan yang ia dirikan sendiri di pinggiran kota. Ia menamai tempat itu, Rumah Arif, bukan hanya untuk mengenang kakaknya, tapi juga untuk semua pejuang yang tak sempat pulang. Setiap hari, ia merawat korban perang, anak-anak yatim, dan para janda yang kehilangan suami di medan tempur. Dalam setiap senyumnya, ada luka yang tak pernah sembuh, tapi juga harapan yang tak pernah padam. Suatu sore, 20 tahun kemudian,
seorang wartawan muda datang menemuinya. Bu Siti, benar ibu adalah adik dari Raden Arif Suroso, salah satu pejuang Surabaya, tanyanya. Siti tersenyum tipis. Benar. Tapi jangan sebut hanya dia yang berjuang. Kami semua berjuang. Rakyat, ibu-ibu, anak kecil, semua punya bagian dalam kemerdekaan ini. Wartawan itu terdiam sejenak, lalu bertanya lagi. Apa yang paling ibu ingat dari hari itu? Siti menatap ke langit sore yang jingga. Mata tuanya berkilat seperti menatap masa lalu. Yang paling kuingat, bukan ledakan, bukan teriakan, tapi wajah-wajah yang tak gentar. Kakakku berkata, jika bendera itu masih berkibar, maka kita belum kalah. Dan aku masih melihat bendera itu, setiap hari, di hati bangsa ini. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara lirih namun tegas. Kemerdekaan itu bukan hadiah, nak. Ia adalah warisan darah dan air mata. Kalau generasi muda melupakannya, maka semua pengorbanan itu akan sia-sia. Wartawan itu menunduk, mencatat kata demi kata. Di balik jendela, bendera merah putih berkibar tertiup angin senja, dan mata Siti menatapnya lama, seolah berbicara dengan roh kakaknya yang selalu hadir di sana. Malamnya, ketika ia menutup pintu rumah perawatan, Siti duduk di kursi tua sambil memandangi potret hitam putih Arif yang tergantung di dinding. Ia mengusap bingkai foto itu dengan lembut. Mas, anak-anak sekarang sudah belajar tentangmu di sekolah. Bisiknya. Mereka menyebutmu pahlawan. Tapi bagiku, kau tetap kakak yang selalu berkata jangan menyerah. Bahkan ketika dunia runtuh di sekelilingmu. Angin berhembus pelan, membuat jendela berderit. Siti tersenyum, merasakan kedamaian yang aneh, seolah semangat kakaknya masih hidup di setiap nafas bangsa ini. Tahun demi tahun berlalu. Surabaya bangkit menjadi kota besar. Gedung-gedung berdiri megah, jalan-jalan ramai, dan suara tawa menggantikan ledakan meriam. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, setiap tanggal 10 November, kota itu berhenti sejenak. Sirene berbunyi panjang, orang-orang berdiri tegak, dan hening melingkupi udara. Di tengah hening itu, Siti yang kini berusia senja berdiri di depan Tugu Pahlawan, menatap monumen tinggi yang menjulang ke langit. Di bawahnya, bunga-bunga merah putih bertaburan. Ia menunduk dan berdoa. Untuk semua jiwa yang gugur demi negeri ini, semoga kalian tenang. Kami akan menjaga warisan kalian. Ketika sirene berhenti, anak-anak kecil berlari-lari di sekeliling tugu sambil membawa bendera. Siti menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, perjuangan kakaknya dan semua pahlawan tak pernah sia-sia. Langit Surabaya sore itu berwarna jingga keemasan. Bendera merah putih di puncak tugu berkibar gagah, tak lagi robek seperti dulu, tapi tetap dengan semangat yang sama, semangat yang lahir dari darah para pejuang. Dan di dada setiap anak bangsa yang menatapnya, seakan ada suara yang berbisik dari masa lalu. Selama kau ingat, selama kau menjaga negeri ini dengan cinta, maka kami tak pernah benar-benar gugur. Itulah warisan yang ditinggalkan oleh Raden Arif Suroso dan mereka yang sepertinya. Warisan api yang tak pernah padam.